Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Yang sedang dalam masa isolasi di rumah, mari kita maksimalkan belajar kita di rumah. Nah, beberapa waktu yang lalu sempat beredar satu buah video yang sangat viral yang diposting oleh banyak orang, yaitu simulasi bagaimana virus corona bisa menyebar. Kalau saya cek di YouTube, itu ada satu buah video namanya cara mudah menghadapi penyebaran virus corona. Nah, kira-kira videonya itu seperti ini. Ini contoh kalau semua Jadi orang bergerak di bebas seperti sebelah biasa. sini ada pikiran, gambaran semua tetap bagaimana konsep. misalkan manusia itu diibaratkan satu buah bola di sana, 2 dimensi ya, satu buah lingkaran di sana, lalu bisa bergerak sana kemari, sering berinteraksi satu sama lain, terjadi satu buah tumbukan. Pergi jalan-jalan, Gitu ya. ini akan terjadi. Nah, yang Satu orang akan warna menularkan semua orang berbarengan. Dan itu yang berbahaya. Ajenya ini memiliki 3 warna. Yang pertama itu yang warnanya masih warna abu-abu, terus berubah menjadi warna oranye tua, itu berarti dia sakit, lalu berubah menjadi merah muda, berarti itu menandakan dia sembuh. Itu. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya berbahaya. Semua orangnya akan seperti biasa. Gitu ya. Jadi ada yang sehat, ada yang sakit, dan ada yang sembuh. Pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Gitu ya. Teman-teman nanti bisa nonton videonya. Saya sertakan video ini di deskripsi. Mungkin teman-teman juga udah lihat di Instagram, sempat viral beberapa waktu yang lalu. Nah, pada video kali ini saya ingin coba buat hal yang serupa, agak mirip, dari sisi bagaimana pemrogramannya. Jadi bagaimana simulasi itu dibuat. Nah, saya sudah coba sebenarnya bentuknya seperti ini. Saya menggunakan JavaScript dengan library P5.js. Itu saya bisa membuat satu buah simulasi model mirip dengan yang tadi. Nanti gambarannya kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Nah, teman-teman, saya memang video ini loncat, kita langsung belajar bagaimana membuat simulasi. Teman-teman yang masih belum terbiasa dengan P5.js bisa belajar di YouTube channel milik Daniel Schiffman, namanya Coding Train. Saya juga memang sudah berencana lama ingin bikin banyak tutorial menggunakan P5.js, tapi karena waktu belum sempat saya coba kerjakan. Nanti mungkin ke depan setelah ini saya bisa buat lebih detail lagi penjelasan bagaimana menggunakan library P5.js. Nah, sebelum itu teman-teman bisa belajar di channel YouTube-nya Daniel Schiffman. Ya, kalau memang ada yang ingin ditanyakan, misalkan perlu penjelasan dalam bentuk bahasa Indonesia, bisa tanyakan ke saya, nanti mungkin saya buatkan satu video penjelasannya. Oke, jadi nanti kita akan buat satu buah simulasi. Ada bola yang dia bergerak 2 dimensi seperti ini. Nanti dia akan, misalkan seorang sakit, setelah sakit nanti dia berinteraksi dengan satu sama lain, seperti itu ya. Nah, saya di sini menggunakan P5.js editor. Jadi teman-teman tinggal buka editor.p5js.org, nanti akan masuk halaman seperti ini. Ini yang ini saya save dulu. Saya buat satu project baru, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada setup, ada fungsi setup, dan ada fungsi draw. Fungsi setup ini fungsi yang dijalankan sekali ketika script ini dijalankan, sedangkan fungsi draw itu fungsi yang bentuknya infinite loop. Jadi dia loop while terus berulang, nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, di sini kalau kita play ada satu buah canvas di sini. Nah, jadi canvas itu area tempat nanti setiap objek itu berinteraksi atau berjalan lah gitu ya. Jadi ada kanvas, nanti kita gambar sesuatu di kanvas itu. Nah, yang pertama akan saya lakukan, saya mau buat kanvasnya ini lebih besar lagi. Nah, seperti ini ya. Kanvasnya saya setting 600 x 600, dia lebih besar. Oke, nah pertama saya langsung loncat ya. Si bola itu adalah sebuah objek gitu ya. Kita menggunakan konsep objek.
gitu ya. Kalau di high levelnya mungkin konsep agent gitu ya. Nah, dalam tataran implementasi kita sebut sebagai sebuah objek. Nah, objek itu tentu diturunkan dari sebuah kelas. Maka di sini yang akan kita lakukan sebenarnya kita akan membuat kelas gitu ya. Kelasnya di coding sebelumnya saya kasih nama bubble. Di sini misalkan saya kasih nama human gitu ya. Tapi humannya nanti bola gitu. Jadi saya mau buat satu kelas namanya human. Nah, human ini nanti saya representasikan dalam bentuk bola tadi. Nah, human ini tentu punya beberapa fungsi dan juga punya beberapa variabel gitu ya. Teman-teman silahkan buka kembali konsep objeknya ya. Jadi saya akan buat satu buah fungsi dasar, yaitu misalkan draw ya. Jadi atau kita pakai bahasa Indonesia lah ya. Fungsi tampil. Tampil fungsi seperti ini. Jadi saya akan tampilkan si human ini di layar. Nah, yang akan saya tampilkan adalah sebuah ellipse. Nah, ellipse ini dia punya beberapa parameter. Yang pertama adalah parameter posisi X, posisi Y, berapa diameter dia horizontal dan berapa diameter vertikalnya. Jadi ini diameternya atau jari-jarinya ya, jari-jari R gitu ya. R horizontal, R1 dan R2-nya. Nah, nanti karena saya akan buat dia bentuknya lingkaran, jadi diameternya baik itu yang horizontal ataupun vertikal tetap sama. Jadi menggunakan variabel 2R seperti ini. Oke, untuk menginisialisasi variabel itu kita lakukan di fungsi konstruktornya. Konstruktor. Jadi saya buat dulu konstruktornya, dan si this ini harus ada di dalam konstruktornya gitu ya. Kalau di luar kelas ini bentuknya var seperti ini. Gitu ya. Misalkan di sini var R gitu ya, sama dengan 5 gitu. Gak masalah sih sebenarnya. Di sini var.r gitu ya. Tapi nanti karena konstruktor ini akan saya pakai ketika membuat objek dan akan dipanggil ketika objek dibentuk. Nanti misalnya new human, maka si R-nya ini akan diinisialisasi di sana. Jadi ini saya hapus, saya nggak pakai variabel di sini, saya masukkan R-nya di sini. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya R-nya kita sudah ada. Nah, untuk memanggil di fungsi ellipse-nya ini kita pakai this.a dan this.r. Oke. Nah, si ellipse ini belum bisa kita gambar. Yang harus kita lakukan adalah kita buat satu buah objek di sini, var human sama dengan new human, lalu kita masukkan tadi R-nya itu nanti akan saya buat dalam bentuk variabel masukan ketika objek dibentuk. Di sini misalkan jari-jari, lalu jari-jarinya akan saya simpan jadi variabel global. Nggak bisa ya pakai strip ya, jadi jari-jari sama dengan 5. Nah, nanti ini si jari-jari ini saya create di sini, saya masukkan ketika si human itu dibentuk, lalu saya masukkan ke sini. Maka this.r sama dengan jari-jari gitu ya. Oke. Lalu seperti itu saya coba tampilkan di sini. Human.tampil. Ya, ini supaya tidak bingung, saya pakai H saja di sini dan di sini H juga. Nah, kalau saya running ini masih error. Kenapa? X dan Y-nya tidak diketahui. Nah, misalkan X dan Y-nya kita mau inisialisasi di sini. This.x sama dengan 300 misalkan. Lalu this.y-nya sama dengan 300. Lalu di sini kita panggil this.x, this.y.
Oke, ini kalau teman-teman lihat ada satu buah elips kecil di sini tepat di tengah-tengah. Nah, saya mau perbaharui di bagian tampilnya sini. Tadi jari-jarinya 5, saya ganti misalkan dengan 10. Setelah itu saya kasih fungsi fill di sini, maksudnya kita kasih warna si elips ini karena backgroundnya saya mau ganti dengan warna putih. Saya mau fill dengan 200. Ya, teman-teman silahkan belajar. Jadi kalau mau putih ini 255 backgroundnya. Ya, jadi rentang warna abu-abu dari 0 sampai 255 ya. Teman-teman buka lagi konsep pewarnaan RGB. Silahkan dipelajari lagi. Saya nanti mungkin jelaskan di video lain lebih detail. Oke, di sini saya udah bisa gambar satu buah elips. Dia punya posisi X dan Y, saya setting di tengah, lalu saya isi dengan warna apa ini? Fill 200 gitu ya. Maksudnya warnanya tingkat keabu-abuannya 200. Saya nggak mau ada pinggirannya, jadi saya tulis no stroke di sini. Nah, jadi lihat di sini dia no stroke. Ini saya perjelas lagi jadi 250. Supaya lebih hitam berarti lebih kurang lagi 100 gitu ya misalkan. Nah, ini ada lingkaran di sini. Kalau kita mau buat ini jauh lebih besar, maka kita tinggal perbesar jari-jarinya. Oke, gitu. Nah, yang penting di sini saya mesti tambahkan satu buah fungsi, yaitu ellipse mode. Kita diisi dengan radius. Oke. Ellipse mode-nya salah. Ellipse mode itu ellipse mode seperti ini. Nah, maksudnya apa? Jadi ellipse mode ini kita mau setting sebenarnya titik tengah penggambarannya itu ada di mana. Jadi kalau ellipse mode ini titik tengahnya itu ada di, jadi kalau ada lingkaran, nah kalau tanpa ellipse mode itu titik tengahnya itu di ujung kiri atas. Nah, kalau pakai ellipse mode radius maka dia akan di center. Nanti kapan-kapan lah saya jelasin. Mana gambar kita? Ups, hilang ya. Apa yang salah di sini? Oh, fill-nya hilang. Sorry, saya kasih fill tadi berapa? 100 ya. Nah, jadi lingkarannya udah jadi, tepat di tengah-tengah. Lalu si X dan Y-nya dia tepat di tengah-tengah gitu ya. Nah, kita kan mau menggerakkan si human ini ya, si objek human ini dalam bentuk lingkaran ini. Nah, ada satu konsep yang menarik, teman-teman bisa pelajari di balik lagi ke YouTube-nya Daniel Schiffman. Di sana ada konsep vektor. Jadi si pergerakannya tadi nanti dibentuk dalam pergerakannya tadi direpresentasikan dalam bentuk vektor. Jadi X dan Y-nya itu sebagai komponen dari satu buah vektor. Vektor itu punya arah dan juga punya komponen. Buka lagi ya, kuliah di kuliah vektor, dan kalau di informatika berarti di kuliah aljabar linear gitu ya, komponen vektor. Nanti cek lagi di sana. Jadi nanti ini X dan Y-nya saya akan ganti gitu ya. Jadi nanti ada this dot post gitu ya, this dot post gitu ya. Ini saya akan panggil fungsi create vektor. Create vektor di sini 300, 300. Create vektor 300, 300. Nah, untuk memanggil posisinya berarti X dan Y-nya yang ini kita ganti. Jadi this post.x, this post.y. Nah, nggak ada bedanya memang. Kenapa kita mesti pakai vektor? Padahal kan pakai X dan Y juga nggak masalah. Sebenarnya nanti ini akan berpengaruh dalam operasinya. Karena nanti si vektor ini akan berubah arah,
itu ada terjadi tumbukan, maka kita lebih mudah menggunakan konsep vektor. Nah, gitu ya. Termasuk pergerakannya. Nah, kalau kita mau buat satu buah pergerakan, kita tulis this.gerak. Nah, pergerakannya itu adalah sebuah vektor lagi. Create vektor. Nah, pergerakannya misalkan pergerakan vektor ini kan dia bergerak per berapa piksel gitu ya. Saya tulis di sini pergerakan awalnya itu adalah 1,1. Nah, gitu. Lalu bagaimana menggerakkan si objek tadi? Nah, di sini saya buat satu buah fungsi baru, fungsi gerak namanya. Fungsi gerak adalah fungsi di mana this.pose. Jadi fungsi gerak vektor gerak ditambahkan ke vektor posisi gitu ya. Jadi fungsi posisi ditambahkan .add ini untuk mendapatkan vektor. Jadi ada di P5JS itu ada fungsi-fungsi operasi vektor. Jadi kalau mau satu buah vektor ditambah vektor yang lain cukup pakai fungsi add. Di sini kita masukkan gerak. Jadi kita punya vektor gerak, yaitu berupa pergerakan ditambahkan ke vektor posisi. Jadi vektor posisinya selalu berubah gitu ya. Nah, untuk itu saya panggil di sini ya. Mana? Nah, ini di sini saya panggil fungsi h.gerak. Gitu. Kalau kita play, gerak is not function. Sorry, ini masih di human, ini gerak, this post.add, gerak is not function. A few moments later. Ini dia kesalahannya. Tadi saya punya this.gerak di sini sebagai satu buah vektor, lalu di sini saya pakai gerak lagi tadi seperti ini sebuah function. Nah, itu nggak boleh. Saya pakai fungsi namanya update aja sini, update lagi di sini. Nah, this.post.add this gerak dia masih nggak berubah. 2 hours later. Oke teman-teman, ada kesalahan di sini. Kenapa kesalahan di sini? Saya sudah mencoba membuat si human-nya ini bergerak, tapi kenapa dia nggak bisa bergerak? Karena lihat di sini, saya buat human ini loop, bikin lagi, maka posisinya akan terus di reset kembali ke tengah. Nah, harusnya ini saya pindahkan ke sini, si human-nya ini saya pindahkan ke sini. Tadi saya coba ini menggunakan angka random gitu ya. Lalu kemudian kita buat h-nya itu sebagai variabel global, lalu kita buat h-nya di sini. Nah, jadi buat sekali si objek human-nya lalu di draw berulang-ulang. Jadi kalau setup ini kan tadi kode yang setup ini itu dijalankan sekali ketika setup si canvasnya. Jadi kalau saya running ini, lihat si human-nya itu bergerak ke bawah. Nah, dia tembus ke sana entah sampai mana gitu ya. Nah, karena dia tadi human ini posisinya adalah sebuah vektor. Saya buat vektor di sini, create vektor di sini, lalu di sini dia akan bergerak sebanyak 1 dalam setiap kali iterasi. Kalau saya berubah di sini jadi 2, maka geraknya dia akan ke sana. Kalau saya ubah jadi 2 juga, dia geraknya ke sana lagi ya. Pergerakannya sebanyak 2. Oke. Itu tadi ada sedikit permasalahan. Nah, sekarang yang ingin saya lakukan adalah saya buat human-nya ini dia nggak bisa keluar dari dinding. Maka saya akan simpan satu buah kondisi di fungsi update ini. Ini saya stop dulu.
Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan. Jika dia menabrak dinding, maka dia akan berubah arah. Jadi if, lalu ini kondisi yang akan terjadi. Nah, dinding ini dibatasi oleh kanvas, gitu ya. Maka saya akan buat satu buah kondisi jika dia sudah melewati kanvas this.x, gitu ya. X itu berarti horizontalnya ya. Jika this.x-nya dia sudah kurang dari 0 atau this.x-nya ini lebih besar, saya pakai sama dengan di sini ya, kurang dari sama dengan 0, sama dengan dulu ya, dia sudah menyentuh sama dengan 0 atau iya sama dengan 0, lalu kemudian si x-nya sudah sama dengan, karena x itu lebar, width ada di sini ya, maka yang saya akan lakukan adalah this.post.x itu akan saya ubah arah. Jadi saya kalikan min 1. Nah, sama juga dengan posisi atas bawahnya. Jadi jika this.y 0 itu ke atas sama dengan 0 dan this.y-nya atau this.y-nya sudah sama dengan height, maka si y-nya akan saya rubah arahnya. Kita coba. Invalid left assignment. This.post.x, this.post.x, this.post.y, this.post.height. Oke. Ini kalau sama dengan dia harus double sama dengan, sorry. Oke, kita lihat. Masih tembus dia. Kita coba. Ini saya coba kemarin dia pakai lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan ini sudah lebih besar dan yang ini lebih besar. Coba play. Sampai di pojok. Bentar. Apa yang salah? 1 hour later. Nah, saya salah konsep lagi di sini nih. Yang berubah itu bukan posisinya, tapi geraknya. Jadi pergerakannya yang berubah, posisinya tetap, tapi vektor pergerakannya yang harusnya berubah. Jadi yang berubah di sini bukan this.post, tapi this.gerak x, vektor geraknya this gerak y-nya, ya. Jadi yang bergeraknya itu bukan posisinya, berubah itu bukan posisinya, tapi si geraknya. Oke, kita coba lihat. Masih tembus. Oke, ini ada yang salah. Saya coba ini. Mungkin di sini ada yang salah. Sama dengan dikali dengan min 1. Mungkin sintaks saya kurang rapi. Atau memang JavaScript-nya dia nggak bisa mengenali sintaks saya seperti ini. Kita coba. Boom. Oke, sudah berhasil. Ya, jadi dia ke atas masih tembus ya. Berarti soalnya adalah di sini. Ini kalau atas itu berarti minus ya. Ini kita minus, ini kita minus. Kita lihat ke bawah udah oke. Oke, ke atas sudah oke. Nah, sekarang saya coba arahnya agak sedikit berubah. Misalkan ininya jadi 4, jadi dia nggak diagonal banget. Oke. Nah, si objeknya sudah bergerak secara elastis ya. Jadi teori vektornya apa? Vektor elastis. Silahkan dibuka lagi materi momentum dan tumbukan di kuliah fisikanya. Kayaknya sesi pertama kita udahan dulu. Di sini saya sudah buat satu buah objek human yang dia
satu sama lain. Oke, dia tidak keluar batas. Tadi dipahami lagi konsep objeknya. Si bola tadi saya anggap sebagai sebuah human, dia sebuah elips yang posisi titik X dan Y-nya di tengah. Lalu dia itu punya dua vektor. Vektor pertama vektor posisi, yang kedua vektor pergerakannya. Posisinya ini senantiasa terus diupdate berdasarkan pergerakannya. Nanti di video selanjutnya mungkin saya tambahkan kecepatan supaya nanti kecepatannya ada agak sedikit berubah. Nah, nanti di sesi kedua kita akan buat satu buah video, kita akan lanjut tutorial kita yang si humannya lebih dari satu dan dia bisa berinteraksi satu sama lain. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.